Mata uang kripto itu bentuk uang digital yang baru. Adanya cuma di komputer dan internet. Orang bisa kirim dan terima uang lewat internet tanpa perlu bank biasa. Uang digital ini pakai kriptografi, semacam kode rahasia, buat mengamankan transaksi dan mengatur pembuatan koin baru. Setiap transaksi itu kayak tanda tangan digital, buat buktiin siapa pemiliknya dan kalau uangnya sudah pindah. Yang paling penting, ini desentralisasi, artinya nggak ada satu pihak atau bos yang mengendalikan. Tapi, diatur sama jaringan banyak komputer di seluruh dunia. Ini bikin sistemnya jadi terbuka dan transparan. Jadi semua orang bisa lihat, tapi nggak bisa diubah-ubah. Mata uang kripto punya banyak manfaat. Misalnya kirim uang ke luar negeri jadi lebih cepat dan murah. Bisa juga kasih layanan keuangan buat orang yang nggak punya rekening bank. Jadi kita bisa lebih pegang kendali atas uang kita sendiri. Namun ada juga risiko dan tantangannya. Penting banget buat ngertiin semua ini. Perjalanan kripto ini baru aja dimulai. Ini nawarin cara baru buat percaya dan berinteraksi. Bisa bikin kirim uang lebih cepat dan murah. Apalagi buat kirim uang ke luar negeri. Cerita mata uang kripto dimulai dari Bitcoin. Bitcoin dikenalin tahun 2008 sama Satoshi Nakamoto. Dia nulis makalah judulnya Bitcoin, Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer. Isinya ngejelasin soal uang digital jenis baru yang nggak butuh bank. Siapa Satoshi Nakamoto sebenarnya, sampai sekarang masih misteri. Januari 2009, jaringan Bitcoin mulai jalan. Blok pertama yang ditambang disebut blok Genesis. Di blok itu, ada pesan tersembunyi soal dana talangan buat bank. Bitcoin itu mata uang kripto desentralisasi pertama. Ini buktiin kalau uang digital bisa jalan tanpa ada yang ngatur di pusat. Bitcoin ngenalin teknologi blockchain. Buku catatan ini disebar ke banyak komputer, jadi aman dan transparan. Sekali transaksi dicatat, nggak bisa diubah-ubah lagi. Awalnya, Bitcoin cuma diketahuin sama sedikit orang. Nilainya dulu hampir nol pas awal-awal. Orang-orang nambang Bitcoin pakai komputer di rumah. Sedikit yang nyangka Bitcoin bakal jadi sebesar ini. Bitcoin ini jadi dasar buat industri yang benar-benar baru. Industri yang terus berkembang cepat. Bitcoin nunjukin kalau uang digital bisa jalan tanpa ada yang ngatur di pusat. Itu ide yang hebat banget waktu itu. Masa-masa awal Bitcoin itu kayak di zaman koboi, serba belum jelas dan liar. Transaksi Bitcoin pertama di dunia nyata yang terkenal 10.000 Bitcoin buat 2 pizza. Waktu itu, nilai Bitcoinnya kecil banget. Sekarang, nilainya bisa jutaan dolar. Cerita ini nunjukin betapa nilai Bitcoin sudah naik tinggi. Pelan-pelan, makin banyak orang yang tahu soal Bitcoin. Tempat jual beli Bitcoin awal kayak ente, Gox ngebolehin orang beli dan jual Bitcoin. Tapi banyak masalah. Keamanan jadi masalah besar, dan Gox kena hack parah, bikin orang jadi ragu sama pasar kripto yang masih baru. Harga Bitcoin naik turunnya cepat dan banyak banget di tahun-tahun awal, jadi berisiko buat orang biasa. Kurangnya pemahaman juga jadi halangan besar. Kebanyakan orang nggak tahu Bitcoin itu apa atau gimana cara kerjanya. Pemerintah juga bingung mau gimana, jadi pasar makin nggak stabil. Walaupun banyak tantangan, komunitas Bitcoin makin besar. Para pengembang terus perbaiki perangkat lunaknya. Perusahaan-perusahaan mulai coba-coba terima Bitcoin. Makin banyak forum online dan komunitas soal kripto. Orang-orang mulai lihat manfaatnya lebih dari sekadar buat bayar. Ada yang lihat Bitcoin kayak emas digital buat simpan nilai. Kesulitan di awal-awal itu penting buat perkembangan Bitcoin. Itu bikin sistemnya jadi lebih kuat dan tahan banting. Itu masa-masa coba-coba, salah dan belajar banyak. Setelah Bitcoin, muncul altcoin, atau koin alternatif selain Bitcoin. Setiap altcoin coba nawarin sesuatu yang beda. Litecoin, dibuat Charlie Lee tahun 2011, tujuannya jadi perak, kalau Bitcoin itu emasnya. Peluncuran Ethereum tahun 2016 oleh Vitalik Buterin, penting banget. Ethereum ngenalin smart contract, kontrak pintar yang bisa jalan sendiri. Ini bikin pengembang bisa buat aplikasi desentralisasi, dApps. Smart contract Ethereum bikin banyak inovasi baru. Ini bikin heboh Initial Coin Offering ICO tahun 2017. Ada ICO yang sukses, tapi banyak juga yang nipu atau gagal. Munculnya Ethereum dan altcoin lain nunjukin banyak kegunaan blockchain. Bisa dipakai buat game, keuangan, seni dan banyak lagi. Dunia kripto jadi makin kaya dan rumit.
Blockchain yang beda-beda mulai fokus ke bidang masing-masing. Ada yang fokus ke kecepatan, ada yang ke keamanan. Masa ini unjukin perkembangan di luar bayangan awal Bitcoin. Ini jadi dasar buat pertumbuhan dan percobaan selanjutnya. Smart Contract Ethereum memicu banyak inovasi baru. Dunia mata uang kripto itu selalu berubah. Salah satu inovasi penting itu hardware wallet, atau dompet kripto bentuk fisik. Alat fisik kecil kayak USB yang nyimpen kunci mata uang kripto secara offline, jadi nggak nyambung internet. Ini bikin lebih aman dari hacker di internet. Ledger dan Trezor itu merek hardware wallet yang terkenal. Perkembangan penting lainnya itu stablecoin, yaitu koin yang nilainya stabil. Jenis mata uang kripto ini nilainya diikat ke aset stabil kayak dolar Amerika. Contohnya Tether USDT dan USD Coin USDC. Stablecoin tujuannya ngurangin harga yang naik turun di kripto lain. Jadi berguna buat jual beli dan bayar-bayar. Keuangan desentralisasi jadi tren besar. DeFi ini kayak layanan keuangan tanpa bank atau lembaga pusat. Tujuannya membangun ulang layanan keuangan biasa tanpa perantara. Aplikasi DeFi nawarin keuangan yang lebih terbuka dan gampang diakses. Pengguna bisa dapat bunga dari simpanan kripto atau pinjam uang pakai kripto sebagai jaminan. Non-fungible token juga jadi populer banget. NFT ini token unik yang nggak bisa ditukar satu sama lain. Jadi bukti kepemilikan barang digital unik kayak karya seni, koleksi, musik, atau aset game. Setiap NFT itu unik dan nggak bisa diganti satu sama lain. Tetap beda sama mata uang kripto, kayak Bitcoin yang bisa ditukar. NFT bikin pasar baru buat pembuat konten digital dan munculin pertanyaan soal nilai dan kepemilikan. Munculnya NFT nunjukin kegunaan kreatif lain dari blockchain. Terobosan-terobosan ini terus ngebentuk industrinya. Peningkatan keamanan selalu jadi perhatian utama. DeFi berkembang cepat banget beberapa tahun ini. Dunia mata uang kripto itu selalu berubah. Salah satu inovasi penting itu hardware wallet, atau dompet kripto bentuk fisik. Alat fisik kecil kayak USB yang nyimpen kunci mata uang kripto secara offline, jadi nggak nyambung internet. Ini bikin lebih aman dari hacker di internet. Ledger dan Trezor itu merek hardware wallet yang terkenal. Perkembangan penting lainnya itu stablecoin, yaitu koin yang nilainya stabil. Jenis mata uang kripto ini nilainya diikat ke aset stabil kayak dolar Amerika. Contohnya Tether, USD, dan USD Coin. Keuangan desentralisasi jadi tren besar. DeFi ini kayak layanan keuangan tanpa bank atau lembaga pusat. Tujuannya membangun ulang layanan keuangan biasa tanpa perantara. Non-fungible token juga jadi populer banget. NFT ini token unik yang gak bisa ditukar satu sama lain. Jadi bukti kepemilikan barang digital unik kayak karya seni, koleksi, musik, atau aset game. Terobosan-terobosan ini terus ngebeti industrinya. Walaupun berkembang, mata uang kripto punya banyak tantangan. Salah satu yang terbesar itu aturan yang belum jelas. Pemerintah di seluruh dunia masih mikirin aturannya. Ada negara yang nerima kripto, ada juga yang hati-hati. Karena aturan belum jelas, jadi ada risiko dan perusahaan jadi ragu buat pakai kripto. Kekhawatiran soal penggunaan kripto buat hal ilegal masih ada, soalnya transaksinya bisa agak anonim. Tapi, alat analisis blockchain makin canggih, jadi bisa bantu lacak transaksi mencurigakan. Kebanyakan kripto dipakai buat hal yang benar, tapi pandangan negatif bisa hambat orang buat pakai. Dampak lingkungan dari beberapa mata uang kripto juga jadi masalah. Contohnya Bitcoin, pakai sistem namanya Proof of Work, sistem yang butuh kerja keras komputer dan banyak listrik buat nambang. Ini bikin dikritik soal jejak karbonnya. Banyak mata uang kripto baru pakai sistem yang lebih hemat energi kayak Proof of Stake, sistem yang butuh simpan koin. Ethereum juga sudah pindah ke Proof of Stake. Skalabilitas atau kemampuan menangani banyak transaksi masih jadi masalah teknis buat blockchain populer kayak Bitcoin dan Ethereum. Kadang bisa lambat dan biaya transaksinya mahal pas lagi ramai. Para pengembang lagi bikin solusi kayak solusi skala layer 2, contohnya Lightning Network buat Bitcoin. Solusi ini tujuannya bikin transaksi lebih cepat dan murah. Mengatasi halangan-halangan ini penting banget buat pertumbuhan ke depan. Mata uang kripto pelan-pelan mulai banyak dipakai orang. Makin banyak orang yang sadar soal ini.
Perusahaan besar mulai tertarik. Beberapa perusahaan terkenal sekarang terima pembayaran kripto. Perusahaan pembayaran besar kayak PayPal dan Visa mulai masukin kripto ke jaringan mereka. Jadi orang lebih gampang pakai kripto. Lembaga keuangan juga mulai ikutan, nawarin produk dan layanan kripto buat investor besar. Adanya ETF Bitcoin, produk investasi yang diperdagangkan di bursa. Di beberapa negara bikin orang lebih gampang investasi Bitcoin lewat rekening broker biasa mereka. Uang dari investor besar yang masuk ke kripto nambah kepercayaan dan bantu pasar tumbuh dan stabil. Kesadaran dan pemahaman masyarakat makin naik, sumber belajar juga makin banyak dari dulu. Jumlah pengguna kripto di seluruh dunia naik banyak. Jutaan orang sekarang punya mata uang kripto. ATM kripto mulai ada di banyak kota, jadi orang gampang beli dan jual kripto. Pemerintah juga lagi pelajari teknologi mata uang digital. Banyak bank sentral lagi riset mata uang digital Bank Sentral CBDC, yaitu versi digital dari mata uang negara. CBDC itu bentuk digital dari mata uang suatu negara, dikeluarin dan dijamin sama bank sentral. Ini nunjukin kalau pemerintah juga lihat manfaat mata uang digital. Munculnya CBDC bisa ngaruh ke dunia kripto. Secara umum, kripto makin diakui sebagai aset dan teknologi yang bisa bawa perubahan besar. Susah nebak masa depan mata uang kripto. Bidang ini baru dan berubahnya cepat banget. Tapi ada beberapa tren sekarang yang bisa kasih petunjuk. Keuangan desentralisasi, kayaknya bakal terus tumbuh. Web3, internet generasi baru yang desentralisasi, punya potensi besar. Di web baru ini, pengguna bakal lebih pegang kendali atas data mereka. Mata uang kripto bisa jadi uangnya Web3. Metaverse, dunia virtual tempat kita bisa berinteraksi. NFT, jadi bukti kepemilikan tanah virtual dan barang. Kelestarian lingkungan bakal makin penting. Proof of stake dan teknologi hijau bakal jadi yang utama. Aturan yang jelas juga diharapkan makin baik. Kemampuan blockchain buat kerja bareng bakal penting. Investasi dari lembaga besar kayaknya bakal naik. Kripto bisa bantu orang yang nggak punya rekening bank. Teknologinya bakal terus berkembang dan makin matang. Prinsip utamanya, yaitu sistem yang terbuka, bakal tetap ada. Mata uang kripto sudah jauh berkembang sejak Bitcoin lahir. Dari cuma percobaan buat penggemar teknologi, jadi fenomena dunia dengan jutaan pengguna. Sudah tercipta ekosistem koin dan aplikasi yang beragam. Perjalanannya diwarnai inovasi, harga naik turun, tantangan, dan pembelajaran. Ini sudah memicu obrolan di seluruh dunia soal uang dan masa depan keuangan. Jalan ke depan kayaknya bakal banyak liku-likunya. Tantangan kayak aturan dan skalabilitas masih ada. Keamanan dan perlindungan pengguna tetap penting banget. Industri ini harus terus atasin masalah-masalah ini. Pengembangan dan penggunaan yang bertanggung jawab itu penting. Edukasi bakal punya peran penting, bantu orang ngerti risiko dan untungnya. Mata uang kripto itu perubahan besar di teknologi. Bisa kasih orang lebih banyak kendali, dan bikin sistem lebih transparan dan adil. Inovasi yang sudah muncul bakal terus berlanjut, dan kita kayaknya masih di tahap awal revolusi ini. Pada akhirnya, masa depan mata uang kripto yang berkelanjutan itu cerah, bakal makin nyatu sama kehidupan sehari-hari, dan terus berkembang jadi lebih matang.